والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pembahasan kemarin berhubungan dengan masalah al-istithna fil iman. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut, Iqbal? Yaitu perkataan seseorang, ana mu'minun insyaallah. Aku seorang mukmin insyaallah. Ini dinamakan dengan istithna fil iman. Apa hukumnya? Kemarin kita simpulkan perincian tentang masalah ini. Indak Ukasha. Barakallahu fikum. Jadi perinciannya tadi, kondisinya terbagi jadi dua. Yang pertama kondisi insya, yaitu insya'ul iman, yaitu dalam mewujudkan keimanan di awal pertama kali, maka dalam kondisi ini tidak boleh mengucapkan insyaallah, tapi wajib dengan yakin, dengan pasti. Kondisi insya. Yang kedua kondisi apa? Ikhbar, pengkhabaran. Ini hukumnya terbagi menjadi tiga tadi. Ada yang haram apabila maksudnya adalah keraguan-raguan. Ada yang wajib kalau yang dimaksud dengan mukmin insyaallah itu mukmin yang sempurna. Itu wajib, karena tidak boleh seorang mengklaim dirinya telah sempurna keimanannya. Karena konsekuensinya seorang yang sempurna iman mesti masuk surga. Berarti ini klaim dia masuk surga. Yang ketiga boleh, apa tadi yang kondisi boleh, Umam? Ketika niatannya apa? Mencari berkah. Baik, mencari berkah dari lafaz tersebut, yaitu menyandarkan hal tersebut kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai hukum pertanyaan, amu'minun anta, apakah kamu mukmin? Ini hukumnya bagaimana? Indak Faisal? Pertanyaan tersebut ditegaskan oleh sederetan para mutaqaddimin, hukumnya bid'ah. Siapa saja di antaranya yang menyatakan bid'ahnya? Ridwan Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Sayyid Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, terus Al-Ajurri, Imam Al-Ajurri rahimahumullahu taala. Al-Auza'i, Ibnu Uyainah dan Imam Al-Ajurri rahimahumullahu taala, mereka menegaskan itu pertanyaan mubtada'. Kenapa sekarang kok dihukumi bid'ah pertanyaan tersebut? Indak Talha? Karena asal muasal yang mencetuskan pertanyaan itu siapa? Yang menggunakan pertanyaan itu disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin? Orang-orang Mu'tazilah atau apa kemarin? Murji'ah. Orang-orang Murji'ah. Mereka sebarkan pertanyaan itu di tengah-tengah kaum muslimin, amu'minun anta, untuk menjebak kaum muslimin agar apa? Si muslim ini ngikut keyakinan mereka dalam permasalahan iman, bahwasanya amalan itu tidak masuk dalam cakupan iman. Kenapa? Karena mesti seseorang ketika ditanya amu'minun anta, dia
Taib ketika menjawab aku mukmin. Ya kan orang ketika ditanya, kamu mukmin? Ya aku mukmin. Kemudian orang-orang Murji'ah akan memunculkan pertanyaan berikutnya. Nah, apakah kamu sudah melakukan amalan semuanya? Ya belum. Tentunya tidak akan ada orang yang mengklaim sudah. Mereka akan mengatakan belum. Berarti kalau demikian, nah amalan tidak masuk dalam cakupan iman. Ini menurut siapa? Mu'tazilah. Akhirnya menjebak banyak kaum muslimin dalam Murji'ah. Nah, siapa tadi saya bilang? Nah, tayyib Murji'ah. Orang-orang Murji'ah. Paham ini? Kenapa dihukumi bid'ah oleh sederetan para imam? Dan kita dapati pada beberapa permasalahan akidah, ikhwan, memang dihukumi demikian, dihubungi bid'ah suatu kalimat. Kenapa? Karena digunakan oleh ahli bid'ah untuk menjebak kaum muslimin. Nah, sehingga para imam memperingatkan hal itu untuk tidak digunakan. Seperti misalnya dalam permasalahan Al-Quran apa yang digunakan oleh orang-orang Jahmiyah, pertanyaan apa? Lafzi fil Quran, ya tidak? Dulu telah kita lewati. Nah, ini menunjukkan bagaimana para imam kita dalam berusaha untuk menutup celah yang bisa dimasuki ahli bidah untuk merusak akidah kaum muslimin. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Al-wajibu nahwa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzikru fadhailihim. Yang wajib berhubungan dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penyebutan keutamaan-keutamaan mereka. Qala min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting karena termasuk pokok akidah ahli sunnati wal jamaah. Dikatakan oleh Syekhul Islam, di antara pokok-pokok akidah ahli sunnati wal jamaah yaitu salamatu qulubihim, selamatnya hati-hati mereka, wa alsinatihim, dan lisan-lisan mereka untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hati mereka tidak berprasangka buruk, tidak membenci, dan perkara-perkara lain dari apa? Perbuatan atau amalan hati yang dilarang berhubungan dengan para sahabat Nabi. Kemudian lisan-lisan mereka juga apa? Selamat, maksudnya tidak mencaci, tidak mengucapkan celaan-celaan. Prinsip ini singkat, akhwan, tapi banyak sekali mereka-mereka yang menisbahkan kepada Islam ternyata menyelisihinya. Sebagian mengkufurkan mayoritas para sahabat, sebagian menyatakan munafik para sahabat, dan seterusnya, mencaci. Wal'iyadu billah. Kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifati mereka, dengannya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim, kama wasafahum, hum kepada siapa ini? Sebagaimana Allah sifati mereka. Mereka ini yang dimaksud siapa? Rifki? Ahli sunnah. Ya,
Sebagaimana Allah sifati ahli sunnah dengan, yaitu dengan keyakinan ini. Bihi maksudnya apa? Dengan keyakinan ini, yaitu lisan mereka selamat dan hati-hati mereka selamat tentang para sahabat. Paham? Allah katakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat. Yaqulun, mereka mengatakan, ini orang-orang yang selamat, ahli sunnati wal jamaah. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan di hati-hati kami rasa dengki. Lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami sungguhnya engkau raufur rahim, zat yang maha penyayang dan mengasihi hamba-hambanya. Ra'fah dan rahmah. Kita baru melewati hal ini di mana ini? Masalah ra'fah dan rahmah. Indak Maulana. Baik, pelajaran semalam. Mana yang lebih kuat menunjukkan kasih sayang? Ra'fah atau rahmah? Ra'fah, karena ra'fah lebih khusus daripada rahmah. Baik. Wa ta'atu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la tasubbu ashabi, dan juga merupakan bentuk ketaatan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci sahabat-sahabat. Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya saja salah seorang di antara kalian menginfakkan semisal gunung Uhud berupa emas. Zahaban i'rabnya apa? Hudzaifah. Tayyib, i'rabnya tamyiz. Jadi seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan semisal Uhud berupa apa? Berupa emas. Semisal Uhud berupa emas, segunung emas. Berinfak ma balagha mudda hadim, tidak akan mencapai satu mud salah seorang dari mereka yang berinfak dari si pahalanya. Wala nasifah, bahkan tidak akan bisa seimbang dengan setengah harta atau setengah mud berupa emas yang diinfakkan oleh sahabat. Paham? Paham Nafi'? Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam perbandingkan kita dengan mereka, yang dengannya apa? Kita dilarang untuk mencela para sahabat. Jangan kalian mencela para sahabat-sahabatku. Kenapa? Karena sungguh seandainya kalian berinfak dengan satu gunung emas, ya, satu gunung Uhud emas, tidak akan mencapai infak mereka satu mud saja. Bahkan setengah mud saja tidak akan bisa kalian mengimbanginya. Ini menunjukkan kemuliaan para sahabat, yang seperti ini tentunya orang-orang yang tidak pantas untuk dicela. Ini maksud hadis. Hadis muttafaqun alaih. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, ay min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim minal ghilli wal hikdi wal bughd. Di antara pokok-pokok akidah ahli sunnati wal jamaah yaitu selamatnya hati-hati mereka. Hati mereka selamat dari apa? Minal ghilli wal hiqd. Dari apa? Dari kebencian, kedengkian, wal bughd, juga rasa benci. Wa salamatu alsinatihim min at-ta'ni wal la'ni was sab, dan selamat lisan-lisan mereka dari celaan, laknat dan cacian. Kepada siapa? Kepada li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lifadlihim wa sabqihim wa ikhtisasihim bi suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan keutamaan mereka. Orang yang utama tidak pantas dicaci, tidak pantas dibenci. Wa sabqihim, dan karena mereka orang yang terdahulu dalam berislam, yang seperti ini tentunya tidak pantas untuk diberikan cacian. Wa ikhtisasihim bi suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kekhususan mereka dengan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walima lahum minal fadli ala jami'il ummah, dan dikarenakan keutamaan yang ada pada mereka atas keseluruhan umat. Sebab apa? Keutamaan menjadi sahabat tidak ada tandingannya, ikhwan. Tidak ada tandingannya dari keutamaan-keutamaan orang yang datang setelahnya. Syarafus suhbah la yu'adiluha syai'. Keutamaan menjadi sahabat Nabi tidak membandinginya sesuatu pun. Naam. Kenapa? Li'annahum alladhi tahammalu syari'ata anhu sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka itulah yang memikul syariat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya apa? Mengambil langsung penjelasan tentang syariat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ballaghuha liman ba'dahum, menyampaikannya kepada orang-orang setelah mereka. Mereka ambil ilmu, kemudian mereka sampaikan kepada para tabi'in, sehingga dengan itu rentetan sanad sampai kepada kita. Wali jihadihim ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wa munasaratihim lah, dan dikarenakan jihad mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pertolongan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bela, atau pembelaan mereka lebih bagus, dan pembelaan mereka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa alasan ini? Ada berapa alasan? Kenapa kok kita harus selamat hati-hati kita dan lisan-lisan kita berhubungan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama apa? Karena sabqihim, keutamaan, lifadlihim, keutamaan, samkihim, karena mereka yang awal, kemudian khusus sebagai sahabat, kekhususan sebagai sahabat. Nah, juga karena mereka lebih utama dari keseluruhan umat yang datang setelahnya. Kemudian karena mereka lah yang langsung mengambil syariat dari Nabi dan menyampaikan kepada kita. Kemudian karena jihad dan pembelaan. Ada 6. Qala wa 'ardu Syekh rahimahullahu taala min 'aqdi hadzal fasli ar-radd 'ala ar-rafidhati wal khawarij alladziina yasubbuna sahabata wa yabghudunahum wa yajhaduna fadailahum. Dan pemaparan Syekh berupa pembuatan fasal khusus tentang apa? Akidah Ahlussunnah berhubungan dengan para sahabat. Ini sebagai apa? Sebagai bantahan untuk orang-orang Rafidhah dan Khawarij. Nah, ini diingat-ingat. Kalau ditanya kenapa para ulama, termasuk di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kok memaparkan dalam kitab-kitab akidah pembahasan prinsip ahli sunnah terhadap para sahabat. Untuk apa? Berarti, Abdurrahman? Untuk membantah siapa? Membantah orang-orang Rafidhah dan Khawarij. Makanya dijelaskan tentang akidah seputar para sahabat. Kenapa? Alladzina yasubbuna sahabah, karena mereka ini adalah orang-orang yang apa? Yang mencela para sahabat. Wa yabghadunahum, membenci para sahabat. Wa yajhaduna fadailahum, dan mengingkari keutamaan para sahabat. Baik. Kemudian tujuan yang kedua, ikhwan, wa bayanu bara'ati ahli sunnati wal jamaah min hadzal madhhabil khabith, dan penjelasan
berlepas dirinya ahli sunnati wal jamaah dari madhab yang busuk ini, madhab Rafidah dan Khawarij. Ini tujuan kedua. Yang pertama tadi apa? Untuk membantah Rafidah dan Khawarij. Yang kedua untuk menjelaskan bahwasanya ahli sunnah berlepas diri dari Rafidah dan Khawarij. Dan ini juga penting ketika kita mengetahui suatu pemahaman yang batil, kemudian kita menjelaskan, nah padanya bantahan juga bentuk apa? Bara'ah kita, berlepas dirinya kita dari pemahaman yang batil tersebut. Wa annahum ma'a sahabati nabiyihim, dan menunjukkan bahwasanya ahli sunnah itu bersama dengan para sahabat Nabi mereka. Kama wasafahumullahu fi qawlihi walladzina ja'u min ba'dihim, sebagaimana Allah sifati ahli sunnah dalam firman-Nya, sebagaimana Allah sifati ahli sunnah dalam firman-Nya di surat Al-Hasyr ini, walladzina ja'u min ba'dihim ila akhiril ayah. Orang-orang yang datang setelah mereka, ai ba'dal muhajirin wal ansar, setelah kaum muhajirin dan ansar, wa humut tabi'una lahum bi ihsan ila yaumil qiyamati min umumil muslimin. Mereka itu adalah apa? Orang-orang yang mengikuti para muhajirin dan ansar dengan baik sampai hari kiamat dari keumuman kaum muslimin. Berarti ya kawan, kaum muslimin yang seperti ini, ya mereka lah yang dipuji, dan itu yang paling terdepannya adalah ahli sunnati wal jamaah. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Al murad bil ukhuwati huna ukhuwatud din. Nah, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami. Yang dimaksud dengan persaudaraan di sini adalah persaudaraan agama. Fahum yastaghfiruna li anfusihim wa liman taqaddamahum minal muhajirin wal ansar. Maka mereka memintakan ampunan untuk diri mereka sendiri dan orang-orang yang mendahului mereka dari kalangan muhajirin dan ansar. Wala taj'al fi qulubina ghillan ay ghishan wa bughdan wa hasada. Jangan engkau jadikan di hati-hati kami ghil. Maksudnya apa? Ghish, yaitu apa? Kedengkian, kebencian dan hasad. Lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ay li ahlil iman, kepada orang yang memiliki keimanan. Kenapa? Orang yang membenci kaum mukminin, ya padanya nifaq, padanya kufur. Wa yadkhulu fi dzalika sahabatu dukhulan awaliyan, dan masuk dalam kategori orang-orang yang beriman siapa? Para sahabat. Naam, tentunya mereka yang masuk paling awal dari deretan orang-orang yang beriman. Kenapa? Likaunihim asyrafal mu'minin wa likaunis siyaqi fihim, dikarenakan mereka orang yang paling mulia dari kalangan kaum mukminin, dan dikarenakan konteks ayat ini berhubungan dengan para sahabat. Maka perhatikan di sini perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Qala Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir, beliau memiliki kitab tafsir namanya Fathul Qadir. Faman lam yastaghfir lis-sahabati 'ala al-umum wa yatlub ridwanallahi lahum faqad khalafa ma amara Allah bihi fi hadhihi al-ayah. Maka siapa saja yang tidak mau memintakan para sahabat secara umum, memintakan ampunan, siapa saja yang tidak mau memintakan ampunan untuk para sahabat secara umum dan meminta keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, maka sungguh dia telah menyelisihi apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini. Fa in wajada fi qalbihi ghillan lahum faqad asabahu naz'un minasyaitan. Dan kemudian siapa saja apabila dia mendapati dalam hatinya rasa dengki kepada para sahabat, maka sungguh telah menimpa dia apa? Naz'un minasyaitan, telah menimpa dia
taib, godaan dari syaitan. Wa halla fihi nasibun wafirun min isyanillahi bi'adawati awliyaihi wa khairi ummati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah apa? Telah mendapat bagian yang banyak berupa kemaksiatan kepada Allah. Yaitu apa? Dia mendapatkan bagian berupa kemaksiatan dengan memusuhi wali-wali Allah dan sebaik-baik umat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wa anfataha lahu babun minal khidlan ma yafidu bihi ala nari jahannam. Dan terbuka baginya pintu khidlan, yaitu pintu seseorang terjauhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya dengan pertolongan ini dia akan bisa menebus dirinya dari apa? Dari azab neraka jahanam. Kalau sampai menyelisih ini, ya memang dia akan apa? Makhdhul, ikhwan. Ini maksud kalimat "Fanfataha lahu babun minal khidlan ma yafidu bihi ala nari jahannam." Kenapa? Karena kita bisa selamat dari neraka jahanam ya semata-mata dengan rahmat dan taufik dari Allah, dengan hidayahnya. Kalau seorang mendapatkan khidlan, berarti akan ditinggalkan oleh Allah, tidak akan diberi pertolongan oleh Allah. Karena seorang yang makhdhul, yaitu seorang yang tidak ditolong oleh Allah. Paham maksud nama khidlan? Orang yang mendapatkannya namanya apa? Makhdhul. Idza lam yatadarak nafsahu bil luju'i ila Allah subhanahu wal istighatsati bihi bi an yanzi'a an qalbihi ma tarakahu min al-ghilli li khairil qurun wa ashrafi hadhihi al-ummah. Apabila tidak segera dia memperbaiki jiwanya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan kepada Allah agar mencabut dari hatinya kedengkian terhadap generasi yang paling baik dan terhadap yang paling mulia dari umat ini, yaitu para sahabat. Fa in jawaza ma yajiduhu min al-ghilli ila syatmi ahadin minhum faqad inqada lisyaitani bizimam wa waqa'a fi ghadabillahi wa sakhatih. Kemudian apabila dia melampaui, atau apabila rasa dengki itu apa? Mencapai perbuatan syatam, yaitu kalau tadi masih di hati, ya tidak ada rasa dengki, benci di hati. Kemudian naik berikutnya kedengkian ini kemudian apa? Mencapai kondisi dia mencaci maki sahabat, salah seorang dari para sahabat, maka sungguh dia telah apa? Telah mengikuti tali kekang syaitan. Inqadha lisyaitani bizimam, yaitu dia tunduk kepada apa? Kekangan syaitan yang menarik dia. Wa waqa'a fi ghadabillahi wa sakhatih, dan dia akan jatuh di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ad-da'ul 'adhal innama yusabu bihi man ibtuliya bi mu'allimin min ar-rafidah. Dan penyakit yang sangat berbahaya ini hanyalah akan menimpa seseorang yang diuji untuk bisa mendapatkan guru dari kalangan Rafidah. Ya. Maksudnya apa, ikhwan? Penyakit ini ya hanyalah menimpa seseorang apabila seseorang itu qadarallah masya'a fa'al dapat apa? Musibah salah dalam memilih guru. Ternyata dapat guru dari kalangan Rafidah, kalangan Syiah. Karena memang agama Syiah, agama Rafidah, ikhwan, ya agama dibangun di atas kebencian terhadap para sahabat di antaranya. Aw sahibin min a'da'i khairil ummah, atau dia diuji dengan bersahabat dengan musuh-musuh
generasi terbaik umat ini siapapun. Nah, yang memusuhi para sahabat, kata Allah, dia bersahabat dengannya, akhirnya akan ikut timbul rasa benci. Alladzina tala'aba bihim syaitan, yang syaitan mempermainkan mereka. Wa zayyana lahumul akadzibal mukhtalaqah, dan menghiasi untuk mereka kedustaan-kedustaan yang diada-adakan. Wal aqasisal muftarah, dan kisah-kisah yang yang dibuat-buat. Wal khurafatil mawdu'ah, dan khurafat-khurafat yang yang dipalsukan, ya. Khurafat-khurafat yang palsu. Wa sarafahum an kitabillah, dan Allah palingkan mereka dari kitabullah azza wa jalla. Alladzina la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang tidak ada kebatilan padanya sedikit pun dari depan maupun belakangnya. Nah, di sini diisyaratkan oleh Imam Asy-Syaukani ikhwani fillah bahwasanya sebab seorang terjatuh dalam penyimpangan berhubungan dengan pokok ini, pokok akidah tentang para sahabat. Kenapa? Yang pertama kemungkinannya karena salah guru, yang kedua karena salah teman. Sebab apa? Asal seorang muslim itu tentunya mencintai Nabi dan para sahabatnya. Nah, kalau mau mencintai Nabi, ya tentunya dia mencintai orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Ini sudah fitrah. Nah, sudah fitrah. Nah, kalau kok seseorang ada rasa benci kepada sahabat, ya itu sebabnya ini. Nah, dia mendapatkan pengajar yang salah, pengajar dari kalangan Rafidhah, waliyadzubillah, atau mendapati teman yang mengajak dia pada keburukan. Ini secara jelas alhamdulillah menunjukkan juga bahayanya berteman dengan ahlil batil dari kalangan ahlil bid'ah wal ahwa. Tayyib. Adapun syahid dari ayat insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.